Nah, orang mulai itu. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Pagi, Bu. Baik, Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Jadi sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu Ibu ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap Maria Kristina Azi, biasa dipanggil Tin, asal dari Nagari Hawaii. Jadi Ibu absen dulu. Margareta Dua, Maria Valencia Oli, Maria Helena, Hadir, Ibu. Aplonia Mugi, Hadir, Ibu. Irati Wanda, Baik, kita lanjut dengan materi. Materi kita tentang permintaan dan penawaran. Tentu yang pertama kita belajar tentang pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun hukum permintaan adalah ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Begitupun sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Yang berikut tentang penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan penjual pada kondisi pasar dan tingkat harga tertentu. Adapun hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang naik, maka penawaran akan naik, dan apabila harga turun, maka penawaran juga turun. Adapun fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama, fungsi permintaan, yaitu sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Yang kedua, fungsi penawaran, yaitu hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan, di mana hubungan antara harga dan penawaran selalu berbanding lurus. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, selera. Selera konsumen menjadi suatu faktor utama yang mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa. Contohnya, pada suatu waktu kita gemar dengan model pakaian terbaru karena dinilai lebih aman dan kualitasnya lebih bagus. Namun, pada waktu yang lain, kita bisa saja meninggalkan model pakaian tersebut karena terlalu mahal. Yang kedua, kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik, meski dengan harga yang sedikit mahal, akan lebih tinggi. Contohnya, di pasar smartphone, produk iPhone sudah dikenal dengan kualitas yang lebih baik. Karena itu, meski harganya lebih mahal dari merek ponsel lain, banyak konsumen tetap tersedia membeli produk tersebut. Yang ketiga, harga barang. Perubahan harga pada suatu barang atau jasa juga bisa mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa. Contohnya, ketika harga ponsel merek A mengalami kenaikan, maka konsumen bisa membeli ponsel merek B
yang harganya tidak mengalami kenaikan. Permintaan ponsel merek B akan mengalami kenaikan dan ponsel merek A akan mengalami penurunan. Jadi di sini ada satu contoh soal. Contoh soal yaitu harga suatu barang 16.000 per unit, permintaan dini sebanyak 18 unit. Namun, saat harga barang turun menjadi 14 per unit, permintaan dini naik sebanyak 22 unit. Berapakah fungsi permintaan dini? Oke, jadi baik. Ini ada satu contoh soal, jadi Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi kalian harus diskusi soal yang Ibu berikan. Jadi baik, kelompok 1 atas nama Maria Valenia Uli dengan Maria Elvira Tiwewanda. Jadi sudah Ibu berikan satu contoh soal tadi. Ibu minta silakan diskusi atau kerja satu contoh soal itu. Minggu depan kita presentasi. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Ibu bisa baca ulang soal. Ibu bisa baca Baik, ulang soal. Ibu akan baca sekali lagi soal. Atau kirim. Harga suatu barang 16.000 per unit. Jadi permintaan dini sebanyak 18 unit. Namun saat harga barang turun menjadi 14.000 per unit, permintaan dini naik sebanyak 22 unit. Pertanyaannya itu, berapakah fungsi permintaan dini? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Apakah sudah mengerti dengan soal yang Ibu berikan? Tidak, Ibu.
Baik. Ibu ke ruangan 2. Iya. Dari baik di ruangan 2 atas nama Margareta Dua dan Aplonia Muglia. Jadi ada satu contoh soal yang sudah Ibu beri tadi. Ibu minta kalian bisa mendiskusi atau mengerjakan soal yang Ibu berikan agar minggu depan dapat dipresentasi. Baik, Apakah Ibu. sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Jadi kita ke ruangan tamu. Jadi baik adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat adik-adik mengerti. Ibu harap semoga soal yang Ibu berikan tadi dapat adik-adik kerja dan untuk kita presentasi minggu depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.